melihat kembali pembacaan firman Tuhan yang terangkat dari dua pembacaan surat 2 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga ayat 8 dan surat Filipi pasal 1 ayat 29. Dari dua pembacaan ini, tema yang diberikan sinode dari ayat 7, Roh yang memberi kekuatan, kasih dan ketertiban. Tapi Ibu Pendeta angkat dari ayat 6 dan didukung oleh Filipi pasal 1 ayat 29. Temanya dipanggil untuk menderita dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Sekali lagi temanya yang diangkat dari ayat 6 dan didukung oleh Filipi pasal 1 ayat 29. Dipanggil untuk menderita dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus adalah orang biasa yang sama dengan kita. Dia juga memiliki naluri dan keinginan secara lahiriah. Ia berasal dari suku Benyamin, memiliki keinginan yang besar secara duniawi, taat agama menurut hukum Taurat secara turun-temurun. Dan riwayat Paulus lengkap sesuai pengakuannya, kita dapat baca di dalam Filipi pasal 3, ayat 4 hingga ayat 8 dan di dalam surat 2 Korintus pasal 11 ayat 23 hingga 28. Kalau jemaat sudah baca di bagian ini pasti punya gambaran tentang Paulus. Sekali lagi surat Filipi pasal 3 ayat 4 hingga ayat 8 adalah riwayat Paulus sebelum mengenal Tuhan dan menjadi rasul. Dari riwayat dan data Rasul Paulus inilah kita bisa mengenal siapa sosok sebenarnya Saulus yang dijadikan Paulus oleh Tuhan. Karena itu Paulus atau Saulus adalah orang biasa sebelum diubah total oleh Tuhan. Jemaat kekasih Kristus, tema kita dalam renungan minggu ini adalah dipanggil untuk menderita dalam pekerjaan Tuhan Yesus. Sadar atau tidak, nasihat Paulus dalam teks bacaan ini sebenarnya memberikan motivasi khusus kepada seorang anak muda yang bernama Timotius untuk melayani jemaat di kota Efesus. Dan surat kedua Timotius ini adalah surat menjelang kematian Rasul Paulus di kota Roma. Karena itu surat kedua Timotius ini dapat disebut sebagai surat perpisahan yang terakhir ditulis oleh Rasul Paulus. Menjadi motivasi utama surat ini ada 4 ayat dari 2 Timotius pasal 1. Yang pertama kita lihat pada ayat 4, firman Tuhan berkata, Paulus ingin supaya Timotius kembali bangkit dan melayani Allah dan jangan bersedih karena mentornya atau pengasuhnya tertangkap dan dipenjara. Ayat ini Paulus ingin Timotius jangan terlalu bersedih atas keadaannya. Yang kedua, di ayat yang kelima, Rasul Paulus memberikan spirit supaya Timotius harus kembali melihat kesungguhan iman dari neneknya Lois dan ibunya Eunike. Apabila Rasul Paulus sudah tidak ada, maka Timotius terus-menerus belajar dari kesungguhan iman, kesalehan, dan ketaatan iman yang ada dalam kehidupan nenek dan ibunya. Iman para orang tua sangat membantu pertumbuhan iman anak-anak kita. Karena itu,
Hari ini akan ada satu keluarga yang membawa kedua anak masuk dalam sakramen pembaptisan kudus. Sebentar akan berlangsung. Perlu dilanjutkan dengan terus-menerus para orang tua memberikan pembinaan secara berkelanjutan bagi anak-anak kecil yang dibaptis ini. Kelak mereka akan mendapat suplai kekuatan iman secara langsung dari kedua orang tua, bahkan dari nenek tete, om tantenya sendiri. Artinya jemaat generasi muda ini secara langsung sudah memiliki guru-guru dan mentor langsung. Selain itu, jemaat harus belajar pola hidup dan semangat iman yang pernah ditunjukkan oleh para tua-tua jemaat pada awal GKI berdiri dan bertumbuh di atas negeri ini. Bagaimana tua-tua jemaat bahu-membahu membangun gereja yang satu ke gereja yang lain. Sangat luar biasa. Tuhan memakai semangat para orang tua-tua jemaat ini dan iman yang begitu menyala-nyala. Mereka saling mengasihi, mereka saling berangkulan dan saling tolong-menolong dalam membangun gereja GKI di mana-mana, baik membangun gereja di kampung-kampung sampai di kota. Mereka lah Lois dan Eunike yang pernah hidup di masa-masa lampau. Mereka tidak membeda-bedakan suku dan ras. Mereka menganggap yang satu sebagai saudara mereka sendiri. Iman seperti inilah yang harus menjadi motivasi dan pelajaran penting di masa-masa ini dan masa-masa depan. Jangan suka membeda-bedakan suku dan ras dalam gereja Tuhan. Semua orang yang datang ke tiap-tiap gereja Tuhan adalah atas kehendak Allah, Bapa Sorga, memiliki langit dan bumi. Itu sebabnya Rasul Paulus mengharapkan Timotius harus melihat dan belajar langsung iman yang hidup dari nenek dan ibunya. Ingat, kita harus belajar iman, kasih, sukacita, dan pola pandang dari para orang tua-tua gereja dan contoh real di GKI Sion Padambulan. Pada awal start membangun GKI Sion Padambulan ini, para tua-tua jemaat mereka saling berangkulan, tidak memandang suku. Mereka bersatu, baik itu orang-orang dari suku Sentani, suku Genyem, suku Biak, Serui, Toraja, Ambon, Manado. Ini data real sejarah GKI Sion Padambulan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, nasihat Paulus pada ayat 6 memperingatkan Timotius untuk tetap eksis mengobarkan karunia Allah yang ada padanya untuk melayani Tuhan. Rasul Paulus sendiri memiliki semangat dan prinsip pribadi, dan prinsipnya tertulis pada 1 Korintus 9 ayat 16b yang mengatakan kepada kita sekalian bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini penting sehingga Timotius diingatkan pada ayat 8 dari bacaan firman Tuhan ini. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Secara keras dan tegas, Paulus mengingatkan kepada Timotius bagian ini. Pernyataan ini menggambarkan jiwa motivasi Paulus yang tidak pernah mengenal lelah. Karena itu, kita pun harus mengeluarkan deklarasi pribadi yang akan mengobarkan atau memotivasi pribadi-pribadi kita sendiri untuk eksis berdiri melayani Tuhan. Tanpa motivasi semangat yang menyala-nyala, dari roh yang menyala-nyala, maka pelayanan pribadi kita
mengalami penurunan atau kemunduran. Karena itu Tuhan Yesus memanggil-manggil kita setiap waktu, setiap saat. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Perkataan ini bukan saja untuk membawa beban persoalan permasalahan kita kepada Yesus, tetapi juga ketika kita mengalami kemunduran emosi dan semangat pribadi untuk melayani Tuhan, maka datang dan berlari serta bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus untuk memohon pertolongan Tuhan, menyerahkan segala kelemahan dan emosi kita untuk diangkat oleh Tuhan dan memberikan kekuatan dan semangat baru lewat kekuatan Roh Kudus untuk sanggup menolong kita melayani Tuhan. Roh Kudus juga sanggup memerdekakan kita. Roh Kudus adalah yang membakar semangat kita seperti api yang menyala-nyala. Karena itu, jangan bersandar pada teori pribadi, pendapat pribadi saja, tetapi datanglah kepada Yesus, maka Ia akan memberikan kelegaan dan sentosa kepada kita, kepadamu dan kepadaku. Kita lihat contoh perempuan Samaria waktu diperigi Yakub dalam Yohanes pasal 4, mengalami pemulihan hidup setelah dia mendengar Yesus dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Yesus. Kita juga harus penuh penyerahan diri secara total kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Dia gembala yang pasti akan memimpin kita ke air yang tenang. Larilah kepadanya. Dari motivasi Paulus yang harus kita pelajari ada pada ayat 7 dan 8 tentang roh melayani Tuhan. Pada ayat 7 dan ayat 8 firman Tuhan berkata bahwa untuk sempurna melayani Tuhan, kita harus memiliki roh yang penuh keberanian, bukan roh ketakutan atau roh penuh dengan hitung-hitungan yang berdasar pada kemampuan diri sendiri. Dan nasihat ini disampaikan terkait dengan usia Timotius yang masih sangat muda. Karena itu, di dalam ayat 7 dan ayat 8, Paulus mengingatkan Timotius supaya jangan bersandar pada faktor usia manusia yang masih muda itu, atau jangan memandang manusia ketika melayani Tuhan, tapi pandanglah kepada Tuhan dan terus bekerjalah melayani Tuhan, karena kekuatan dan semangat itu datang dari Tuhan sendiri. Timotius harus melayani Tuhan dengan roh keberanian yang dari Tuhan yang berdiam di dalamnya. Karena itu, secara khusus untuk para pemuda atau para sidi baru, ingat, layanilah dengan roh keberanian yang dari Allah yang ada pada masing-masing kamu sebagai manusia. Mari kita belajar langsung dari Timotius yang masih muda, tapi ia sudah memiliki tanggung jawab besar di Efesus. Belajar juga dari Yusuf yang masih muda, dari pengalamannya. Kalau jemaat kita baca di ayat 9, firman Tuhan berkata, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya. Artinya semua panggilan pelayanan gereja adalah panggilan kudus dari Allah yang harus kita kerjakan, bukan berdasarkan perbuatan pribadi kita, tetapi panggilan Allah sendiri atas diri kita. Karena itu firman Tuhan berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah dalam rohnya akan mengembangkan gerejanya. Dia satu-satunya yang akan membesarkan gerejanya sendiri. Ingat, pelayanan gereja di semua lini dan unsur dimanapun di seluruh dunia, yang dimulai dari orang-orang sederhana seperti Simon Petrus, Yohanes, dan yang lainnya, mereka semua memulai pekerjaan ini ditopang oleh roh Allah.
ingat bahwa kita harus belajar dari pernyataan besar Rasul Paulus untuk memotivasi dirinya sendiri yang mengatakan kepada diri sendiri bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Motivasi ini telah membuat Rasul Paulus bertahan sampai akhir hidupnya. Dalam penjara di Roma hingga dipenggal kepalanya. Paulus juga berkata dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dan 8 bahwa menyampaikan Injil atau melayani Tuhan itu sama dengan sedang bertanding. Dia telah bertanding dan mahkota kebenaran akan diterimanya bagi dia yang sudah bekerja bagi Tuhan sampai akhir hidupnya. Siapapun kita, kalau kita lalai melayani Tuhan dan lalai memberitakan Injil Tuhan, maka kita orang yang tidak bertanding, yang tidak ikut dalam pertandingan. Layanilah karena kelak kematian kita berharga di mata Tuhan karena kita mengasihi Tuhan. Pikulah terus salibmu, maju terus dalam melayani Tuhan. Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin.